Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maharani Rona selaku dosen pengampu mata kuliah auditing serta teman-teman KP3B yang saya sayangi dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab tentang audit, treasury, dan foreign exchange. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Nur Fauzizah dari kelas KP3B nomor presensi 6. Untuk topik pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama mengenai fungsi dan peran treasury, yang kedua jenis-jenis transaksi foreign exchange, dan yang ketiga analisis risiko treasury dan foreign exchange. Untuk yang pertama yaitu mengenai treasury. Apa itu treasury? Jadi treasury berasal dari kata treasure atau harta atau kekayaan atau aset. Secara umum, treasury adalah divisi dalam perbankan yang bertugas mengelola pemanfaatan dana atau fungsi transaksi maupun keuangan dalam rupiah maupun falas yang dimiliki oleh bank. Bagian treasury menempati peran sentral dalam tata kelola keuangan perusahaan, terutama untuk uang berskala besar. Karena treasury bertanggung jawab untuk menjaga likuiditas perusahaan, yaitu memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan pada waktu yang tidak terduga. Selanjutnya, yaitu mengenai peran treasury. Ada 7 peran dari seorang treasury. Yang pertama yaitu membuat perencanaan kas, kemudian melakukan tata kelola modal kerja, yang ketiga melakukan tata kelola kas, yang keempat melakukan tata kelola investasi, yang kelima melakukan tata kelola risiko, kemudian menjaga hubungan baik dengan bank, dan yang terakhir penggalangan dana. Untuk penjelasannya, yang pertama membuat perencanaan kas. Jadi perencanaan kas adalah awal dari semua peran lainnya yang dijalankan oleh bagian treasury. Pegawai treasury bertugas untuk mengambil data yang telah dimasukkan oleh pegawai bagian akuntansi ke dalam sistem untuk kemudian mengomplikasikannya dan untuk menghasilkan perkiraan kas jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, melakukan tata kelola modal kerja. Penggunaan utama dari kas perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Modal kerja merupakan komponen kunci dari peramalan kas. Tata kelola di wilayah ini antara lain melibatkan perubahan tingkat aktiva lancar dan kewajiban lancar sebagai respon atas capaian penjualan perusahaan. Lain daripada itu, treasurer juga mesti mampu memberikan masukan bagi manajemen tentang dampak perubahan kebijakan yang diusulkan pada tingkat modal kerja. Selanjutnya yang ketiga, melakukan tata kelola kas. Modal kerja merupakan manajemen keuangan jangka pendek. Dengan menggabungkan informasi dalam perkiraan kas dan kegiatan modal kerja manajemen, maka staf treasury harus mampu menjamin ketersediaan dana yang cukup bagi kebutuhan operasional perusahaan. Yang keempat, tata kelola investasi merupakan sebuah bentuk pengelolaan manajemen investasi yang dilakukan oleh perusahaan, serta pertanggungjawaban dalam menginvestasikan suatu dana yang berlebih dengan tepat. Tujuannya adalah tingkat pengembalian investasi yang maksimal, kecocokan antara tanggal jatuh tempo investasi dengan proyeksi kebutuhan kas perusahaan, dan yang paling penting adalah tidak menginvestasikan dana pada risiko tinggi. Yang kelima, yaitu melakukan tata kelola risiko. Para treasurer juga bertanggung jawab untuk menciptakan strategi manajemen risiko dan menerapkan taktik hedging untuk melindungi perusahaan dari segala macam risiko keuangan, terutama dalam rangka mengantisipasi keadaan di mana suku bunga pasar membumbung tinggi, melebihi suku bunga obligasi perusahaan terhadap situasi lain, dan posisi selisih kurs perusahaan juga bisa berisiko jika kurs tiba-tiba memburuk. Yang keenam, menjaga hubungan baik dengan bank. Hubungan jangka panjang perusahaan dengan pihak bank bisa menjadi sangat bermanfaat pada saat kelak perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Untuk itu, treasurer hendaknya sering bertemu dengan perwakilan dari setiap bank yang digunakan oleh perusahaan untuk membahas kondisi keuangan perusahaan, struktur biaya bank, setiap utang yang diberikan oleh bank kepada perusahaan atau jika ada, dan transaksi valuta asing, hedging, kawat transfer, cash pooling, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, peran dari treasury yaitu penggalangan dana. Mempertahankan hubungan baik dengan komunitas investasi untuk tujuan penggalangan dana sangatlah penting.
mulai dari para broker dan bankir investasi yang menjual utang perusahaan dan mengelola penawaran ekuitas, sampai dengan para investor, dana pensiun, dan sumber-sumber kas lainnya yang suatu saat tertentu mungkin dapat membeli utang atau ekuitas perusahaan. Kemudian, fungsi dari treasury. Yang pertama, mengelola likuiditas dan neraca secara hati-hati untuk menyediakan pendanaan yang efisien dan ekonomis dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis. Yang kedua, menawarkan berbagai macam produk treasury kepada nasabah serta mengambil keuntungan dan dari peluang pasar melalui aktivitas trading yang terkendali. Yang ketiga, mengelola risiko likuiditas, risiko pasar, termasuk risiko dari perubahan suku bunga dan nilai tukar sesuai dengan batasan-batasan risiko yang telah disetujui oleh manajemen bank. Kemudian yang keempat, mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan terkait dengan aktivitas treasury dan transaksi-transaksinya. Yang kelima, mengelola sumber dan penggunaan dana bank secara optimum sehingga dapat memberikan hasil maksimal. Dan yang terakhir, melakukan dan mengelola transaksi money market atau placement dan borrowing, dan transaksi capital market atau pasar modal, dan bentuk transaksi lainnya. Kemudian selanjutnya, analisis risiko treasury. Jadi risiko treasury merupakan suatu risiko kerugian pada aktivitas treasury bank, dan oleh karenanya bergantung pada fungsi manajemen risiko dari treasury itu sendiri. Adapun risiko yang akan dihadapi dalam aktivitas treasury adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko suku bunga, yaitu risiko penurunan nilai pendapatan bunga atau misalnya bunga pinjaman bank akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Risiko tingkat bunga ini merupakan risiko utama yang tidak dapat dihindarkan, sebab tingkat bunga ini mempunyai pengaruh yang sama terhadap seluruh surat berharga yang ada. Kemudian selanjutnya risiko likuiditas, yaitu risiko bank tidak dapat memiliki uang tunai atau aktivitas jangka pendek yang dapat diuangkan segera dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan deposan atau debitur. Risiko ini terjadi sebagai akibat kegagalan pengelolaan antara sumber dana dan penanaman dana atau kekurangan likuiditas atau dana yang mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka pada waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, risiko pasar, yaitu risiko yang muncul diakibatkan adanya kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lain. Yang selanjutnya, risiko inflasi, yaitu risiko yang muncul akibat kenaikan harga-harga secara umum. Kemudian risiko operasional, yaitu risiko yang muncul yang diakibatkan karena adanya kesalahan, penyelewengan, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kemudian risiko kredit adalah risiko yang muncul yang diakibatkan karena pihak lawan atau counterparty gagal memenuhi kewajibannya kepada bank sehingga mempengaruhi rentabilitas bank. Kemudian risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar atau risiko mata uang ini yaitu risiko yang timbul karena adanya fluktuasi atau perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Suatu perusahaan atau pemodal yang memiliki aktiva atau operasi bisnis lintas negara akan memperoleh risiko ini jika tidak menerapkan lindung nilai atau hedging. Dan yang terakhir adalah risiko negara, yaitu risiko yang timbul karena adanya kebijakan-kebijakan yang timbul dari pemerintah, baik dari segi politik maupun ekonomi, serta adanya perubahan-perubahan dalam deregulasi yang berlaku selama ini. Kemudian, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai foreign exchange. Untuk yang pertama, mengenai pengertian foreign exchange, jadi valuta asing atau biasa disebut juga dengan kata lain seperti falas, foreign exchange, forex, atau juga FX adalah mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Foreign exchange ini juga berarti pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Selanjutnya, jenis-jenis transaksi foreign exchange. Transaksi falas merupakan mekanisme penukaran sejumlah nilai mata uang tertentu dengan mata uang negara lain. Terdapat 4 jenis transaksi falas yang terjadi di perbankan dan pasar falas adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi spot. Yang kedua, transaksi forward. Yang ketiga, transaksi swap. Yang keempat, transaksi option atau opsi. Untuk yang pertama, yaitu transaksi spot.
Transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga, meskipun dalam praktek transaksi spot akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini menurut Kuncoro tahun 2001. Yang pertama, cash, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal atau hari diadakannya transaksi atau kontrak. Yang kedua, TOM, atau kependekan dari tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak. Yang ketiga, spot, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Kemudian yang kedua, jenis transaksi forward. Transaksi forward merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu berdasarkan sejumlah mata uang tertentu yang lain. Kurs dalam transaksi forward ditentukan di muka, sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan beberapa waktu mendatang pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging atau pemagaran risiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari risiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. Yang ketiga, transaksi swap. Transaksi swap yaitu transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Pada prinsipnya, transaksi swap merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Dalam mekanisme swap, terjadi 2 transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yaitu menjual dan membeli. Penggunaan transaksi swap sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. Kemudian yang keempat, transaksi option atau opsi. Transaksi opsi adalah transaksi yang berdasarkan kontrak perjanjian untuk memberikan hak tanpa kewajiban kepada pembeli option untuk melakukan pembelian atau penjualan sejumlah nominal suatu valuta asing dengan harga tertentu atau strike price serta waktu tertentu di masa yang akan datang selama periode perjanjian kontrak yang disepakati. Pada prakteknya, terdapat 2 jenis kontrak option yaitu call option atau put option. Call option adalah hak untuk membeli suatu valuta asing, sedangkan put option adalah hak untuk menjual suatu valuta asing tertentu dalam kontrak opsi atau option. Kemudian selanjutnya mengenai analisis risiko foreign exchange. Risiko nilai tukar mata uang asing atau risiko valuta asing merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing atau risiko falas terhadap perusahaan terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama risiko transaksi, yang kedua risiko translasi, dan yang ketiga risiko ekonomi. Kemudian untuk penjelasannya, yang pertama yaitu risiko transaksi. Adalah risiko yang dihadapi oleh perusahaan ketika melakukan transaksi dengan pihak lain, baik itu supplier, pelanggan, ataupun pihak lainnya dengan menggunakan mata uang asing. Sehingga perusahaan yang terlibat transaksi ini terekspos terhadap risiko perubahan nilai falas di masa depan. Perusahaan yang melakukan jual beli dengan denominasi mata uang asing menghadapi transaction exposure ini. Menurut Eijkman, beberapa aktivitas yang dapat mengakibatkan suatu transaction exposure diantaranya adalah yang pertama membeli atau menjual dalam kredit dengan harga dalam falas, kemudian meminjam atau memberi pinjaman dengan sistem pelunasan menggunakan falas. Selanjutnya masuk ke dalam kontrak forward falas, dan yang keempat memperoleh aset atau liabilities dalam falas. Kemudian yang kedua risiko translasi. Risiko translasi ini berkaitan dengan penyajian dalam laporan keuangan. Standar akuntansi mensyaratkan perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang tertentu, sehingga ketika memiliki beberapa aset atau kewajiban dalam mata uang asing, mereka harus mentranslasikannya ke mata uang pelaporan. Misalnya, perusahaan domestik yang memiliki anak perusahaan di luar negeri. Dalam hal ini, perusahaan induk harus menyajikan laporan konsolidasi dengan mentranslasikannya
akun-akun dalam laporan anak perusahaan ke mata uang domestik sesuai dengan mata uang perusahaan induk. Kemudian yang terakhir, risiko ekonomi. Risiko ekonomi ini menyangkut dampak perubahan nilai tukar terhadap pendapatan dan biaya operasi. Risiko ini mengukur perubahan pada present value yang diterima oleh perusahaan akibat perubahan pada arus kas operasi perusahaan di masa depan, yang disebabkan oleh perubahan yang tidak terduga pada nilai tukar. Exposure ini mengakibatkan penjualan turun dari pelanggan internasional, meskipun dampaknya tidak muncul di neraca, namun munculnya di laporan laba atau rugi, sehingga kemudian mempengaruhi daya saing perusahaan di pasar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.